Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Persiapkan alat tulisnya karena ada begitu banyak ayat-ayat yang nanti perlu Bapak Ibu sekalian catat. Persiapkan juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang kedua dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Seringkali orang Kristen merayakan Paskah. Oleh karena itu, orang Kristen harus paham mulai kelahiran Tuhan Yesus sampai dengan kematiannya dia di atas kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya dia ke surga. Saudara, judul video yang kedua, judul kecilnya yang kita akan renungkan bersama-sama yaitu Yesus disebut anak Allah. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen, orang Katolik, bahkan orang di luar sana terheran-heran kenapa Yesus harus disebut sebagai anak Allah. Dan tidak sedikit yang berkata, bukankah Tuhan tidak diperanakan? Tuhan tidak punya anak. Nah saudara, kata Yesus anak Allah itu bukan karena Yesus punya bapak, Yesus punya ibu. Bukan demikian. Itu hanyalah bahasa manusia yang dipakai untuk memberikan sebutan bahwa anak Allah yang dimaksud adalah Yesus yang adalah Kristus. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus seperti yang ditulis di dalam Alkitab, mari kita baca lebih dulu pada Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, hari ini topiknya kita adalah kenapa Yesus disebut anak Allah. Kita mau cari tahu. Dan lewat bacaan ini beberapa kali disebutkan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ayat 20 bahkan berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh
Kudus. Siapa Roh Kudus yang bisa membuat Maria kemudian itu mengandung? Nah, saudara, padahal sebutan sebagai anak Allah itu bukan berarti Allah punya anak. Sehingga ada banyak yang berkata, loh, Yesus bapaknya siapa? Ibunya siapa? Bidannya siapa? Bukan itu. Sebutan sebagai anak Allah adalah bahasa manusia yang dipakai oleh kita manusia ini untuk menyebut, menunjukkan kepada orang lain bahwa yang dimaksud anak Allah adalah Yesus Kristus Tuhan yang lahir dari Bunda Maria, oleh karena Bunda Maria itu mengandung, hamil daripada Roh Kudus. Saudara, inilah yang sebetulnya yang sedang terjadi. Sekarang kita ingin tahu siapakah Roh Kudus itu, dan kita akan memeriksa beberapa ayat untuk kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Saudara, kita lihat lebih dulu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kata kita boleh saudara garis bawahi. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kata kita jelas jamak. Bisa 2, bisa 3. Tetapi oleh karena kita tahu sejarahnya, bapak-bapak gereja kita ketika menggumuli kitab suci kita, mereka menemukan bahwa ternyata Tuhan itu Esa. Tuhan cuma satu, pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Namun keunikan kitab suci orang Kristen, Tuhan yang Esa itu tadi ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak. Sebutan anak, yaitu Sang Firman, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan yang Esa ada di dalam 3 pribadi yang berbeda, dan 3 pribadi ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiganya selalu ada di dalam persekutuan yang indah, yang tidak terpisahkan. Sehingga ketika Tuhan menciptakan dunia dengan segenap isinya, ketiga pribadi ini menyatakan diri sebagai kata kita tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian siapa Yesus yang disebut anak Allah? Bukankah Dia adalah pribadi yang kedua? Ternyata saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, yaitu kalau Anda melihat Kejadian pasal 3, judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, bukankah manusia harus binasa? Karena Tuhan sudah berkata, buah daripada pohon yang di tengah-tengah taman jangan engkau makan. Karena ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Dan kita tahu, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Namun kecintaan Tuhan kepada umat manusia sebagai umat ciptaannya, maka Yesus yang adalah Tuhan sudah dinubuatkan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 bahwa namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus juga adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga Dia bisa menyelamatkan, oleh karena Yesus sudah dinubuatkan sejak dunia belum dijadikan. Dan nubuatan itu dikatakan oleh Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15, Dia berkata, Aku
Allah Elohim akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular iblis setan, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, perempuan tadi, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan yang dimaksud ini adalah Yesus, yang adalah Kristus, dan dia meremukkan saat dia mati di atas kayu salib. Kemudian hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia menang atas maut, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan tentang Yesus yang adalah anak Allah. Nah saudara, kemudian kita lihat lagi, siapa Roh Kudus? Matius pasal yang ketiga berkata demikian. Ayatnya 13 sampai 17. Ayatnya 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Allah seperti burung merpati, kita tahu di bacaan yang lain itu menunjukkan kepada Roh Kudus, sehingga kita akhirnya menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, karena Roh Kudus juga menjadi pribadi yang ketiga dari tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara, itulah istilah bahasa manusia yang dipakai untuk menunjukkan kepada Yesus yang adalah Kristus. Sama seperti ketika kita bicara Yesus adalah Sang Immanuel, dia adalah Allah yang menyertai kita. Itu adalah nama kehormatan yang melekat pada jati diri Yesus yang adalah Kristus. Dan demikian pula istilah Yesus yang adalah anak Allah, kurang lebihnya itu adalah juga nama kehormatan untuk menunjukkan kepada Yesus yang dilahirkan oleh Maria, akibat Maria itu mengandung daripada Roh Kudus, yaitu yang pertama kali sesungguhnya yang keluar dari Tuhan itu adalah firman. Saudara, kita lihat kenapa dia bisa disebut anak Allah. Adalah istilah untuk menunjuk kepada Yesus, maka dipakailah bahasa manusia. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang pertama, nanti kita akan lihat dengan Kejadian pasal yang pertama, saudara, Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman yaitu ucapan Tuhan, sabda Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Padahal Yesus itu disebut firman yang hidup. Berarti Yesus juga adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah
terang manusia. Berarti Yesus yang adalah Tuhan juga adalah Sang Pencipta itu sendiri. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Demikian pula Maria hamil bukan karena hubungan dengan Yusuf, tetapi oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari Roh Kudus, itulah yang membuat Maria mengandung daripada Roh Kudus. Saudara, sekarang kita lihat bahwa ayat yang baru saja kita baca itu sama dengan Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ayat yang ketiga dan ayat-ayat yang lainnya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, yang dimaksud sebagai anak Allah adalah yang pertama kali keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Yang lahir, yang keluar dari Allah, yaitu firman. Sehingga dengan demikian Yesus ini tadi disebut sebagai anak Allah. Yang keluar, yang lahir dari Tuhan pertama kali adalah firman. Dan itu adalah bahasa manusia. Untuk supaya Anda dan saya ngerti yang dimaksud anak Allah itu siapa, yaitu menunjuk kepada Yesus yang adalah Kristus. Nah saudara, sekarang kita lihat ayat-ayat yang lain. Yohanes pasal yang pertama ayat 25 sampai dengan 34 yang berkata demikian. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias? Ini tanya kepada Yohanes Pembaptis. Bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara, kemudian kita lanjut sampai dengan 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bahkan kitab suci ayat yang lain berkata, Yesus ada sebelum dunia dijadikan, karena dia memang adalah Allah, Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Karena itu dia juga disebut, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Karena dia berkenan mati di atas kayu salib, menggantikan dosa saudara dan saya, sehingga orang yang berdosa sejak itu sudah tidak perlu lagi datang dengan membawa korban persembahan dosa berupa hewan ternak. Kenapa? Karena dia adalah anak domba Allah. Dia telah mencurahkan darahnya. Dia menjadi tebusan yang sempurna, yang tak bercacat dan yang tak bercela. Saudara, kita lanjutkan. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya.
Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya, inilah Anak Allah. Nah, saudara lihat, Maria mengandung hamil dari Roh Kudus. Yesus itu dari Roh Kudus, tetapi Yesus juga membaptis dengan Roh Kudus. Ketika Dia dibaptis, Roh Allah turun seperti burung merpati, yaitu Roh Kudus turun atas Dia. Tetapi Dia pun juga membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudus. Inilah yang saya maksudkan, bahwa antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berbeda, tetapi mereka satu dengan yang lainnya terikat di dalam persekutuan yang indah yang tidak pernah terpisahkan. Ketiganya selalu ada bersama-sama di dalam setiap peristiwa yang dialami oleh saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Nah, saudara, lihat apa yang terjadi di dalam Lukas pasal yang keempat, supaya Anda tahu Roh Kudus itu seperti siapa. Ternyata Roh Kudus itu juga adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, dalam Lukas pasal 4 ayat yang pertama, bacaannya adalah pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus selesai dibaptis, Roh Allah turun seperti burung merpati, yaitu Roh Kudus, mengurapi Dia, memenuhi Dia. Kemudian kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, artinya Yesus yang adalah Tuhan dicobai oleh iblis di padang gurun. Itu bukan iblis yang bawa, tetapi Roh Kudus yang bawa Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, itu di padang gurun untuk dicobai. Siapa Roh Kudus? Adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika Anda adalah orang Kristen yang teliti membaca firman Tuhan, Anda tahu Roh Kudus bukan setelah adanya peristiwa Pentakosta saja, tetapi ternyata sebelum peristiwa Pentakosta, Roh Kudus sudah ada pada Kejadian 1 ayat 26, dan kemudian pada waktu Tuhan Yesus dibaptis dan Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Sehingga dengan demikian kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus disebut anak Allah oleh karena apa? Dia adalah yang pertama kali lahir, yang pertama kali keluar dari Allah, yaitu firman-Nya, yaitu sabdanya. Sehingga istilah anak Allah sebetulnya adalah istilah manusia yang kita pakai untuk menunjukkan siapakah anak Allah itu tadi, adalah kepada jati diri Yesus yang adalah Kristus. Shalom, kita berjumpa pada video yang akan datang. Haleluya, amin.